Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat siang. Siang Ibu. Boleh perkenalkan nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Laili Eka Maulida. Di sini saya ingin mengutarakan permasalahan dalam hidup saya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Swita Atarisa. Nah, saya di sini akan membantu kakak untuk menyelesaikan permasalahan yang kakak alami. Boleh sedikit cerita masalah kakak seperti apa? Sebelumnya panggil saya Yasvita saja. Boleh panggil kita, ya. Baik Kak. Di dalam permasalahan saya di sini itu, pertama-tama kan saya kuliah. Saya mempunyai teman-teman yang bisa dibilang mereka itu selalu menganggap saya itu seperti bisa dibilang tidak tahu apa-apa gitu. Bahkan pun mereka pun menjauhkan diri saya, tapi saya tidak tahu sebenarnya apa yang menyebabkan mereka tidak suka kepada saya. Nah, sehingga saya berpikir terhadap mereka seperti itu, saya dihindari, saya dijauhi, dan saya pun juga merasa sendiri. Lalu apa yang kakak rasakan ketika kakak dijauhi, dihindari dengan teman-teman kakak? Ya, saya sih cuman hanya bisa diam, dan saya juga berpikir mungkin karena diri saya ada salah, tapi saya juga berpikir apa yang buat diri saya itu salah tuh apa gitu Pak. Apakah kakak digunjing, dihina, ataupun dibully? Ada semacam itu? Kalau untuk digunjing atau dicaci sih saya nggak tahu ya, tapi selama saya berkuliah ya, mereka teman-teman tuh setiap kali saya masuk mereka selalu bilang ke teman-teman yang lain, pas saya masuk ke kelas mereka bilang seperti ini, jangan bau kayak gitu. Kan saya nggak tahu apa yang baunya gimana. Kakak ngerasakan apa? Stres, depresi, atau apa semacam itu Ya, setelah kakak diperlakukan seperti itu? ya, saya merasa kok hati saya itu sakit sekali Kak. Kalau mau marah ya marah sih, tapi untuk ke diri sendiri gitu. Depresi pasti depresi Kak, tapi saya tidak tahu penyebabnya apa teman-teman bisa seperti itu. Berarti kakak ini seperti, kalau boleh dibilang, dibully secara verbal ya? Iya, mungkin kalau dibilang secara langsung ya, tapi saya tidak tahu apa penyebab saya seperti itu gitu. Kakak sudah pernah nanya belum ke teman-teman kakak atau dengan yang lain, teman yang selain yang memperolok-olok kakak itu, selain itu nanya dengan yang lain? Kalau untuk permasalahan itu sih saya nggak ada sih nanya sama teman-teman yang lain ya, cuman saya berpikir aja seperti itu karena setiap kali saya masuk ya teman-teman yang lain tuh selalu begitu, dan hingga teman-teman yang saya dekat kayak sahabat saya itu, nah, dan juga mereka tuh jauh gitu. Mereka menjauhi kakak ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Yang tadi saya bilang, teman-teman saya yang pertamanya dekat tiba-tiba menjauhi saya, dan saya juga tidak tahu apa penyebab sahabat saya juga bisa jauhkan dari saya gitu. Jadi teman-teman menjauhi kakak ya? Iya. Karena perkataan dari yang lainnya ya? Iya. Seperti menghasut ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Seperti itu. Jadi gini kak, kan saya ingin membantu kakak nih. Kita ibaratkan dengan ini. Saya kan punya air nih. Di Ya. sini airnya cuma sedikit. Di sini airnya lumayan penuh. Nah, ibaratkan ini pikiran kakak sekarang. Kan kakak udah berpikir banyak nih, saya salah apa? Kenapa saya bisa dibilang dibully? Kenapa saya diperolok-olok? Nah, ini kan kakak sudah penuh. Kakak merasa depresi? Iya. Stres?
banget. Nah, ini pikiran kakak nih. Kita ibaratkan air ini nih sebagai pikiran kakak yang sudah penuh, yang sudah sumpek. Nah, kalau penuh jadinya apa? Tumpah kan? Kalau saya tambah lagi, ibaratkan air ini pikiran kakak, tambah lagi, tumpah tidak? Tumpah. Kakak semakin depresi kan? Iya. Nah, jadi seperti ini. Ini kan gelasnya kosong. Kakak ibaratkan gelas ini pemikiran kakak yang baru. Setelah dari sini semoga pikiran kakak bisa terbuka. Nah, kakak jadikan gelas ini sebagai contoh dari pemikiran kakak. Kakak berpikir positif. Jangan anggap omongan mereka itu seperti memojokkan kakak. Nah, anggap saja omongan mereka itu sebagai pengingat. Kakak jadikan pemikiran kakak ini sebagai gelas ini. Gelas ini kan kosong, tidak penuh seperti ini. Jika tidak kosong, kakak tidak akan depresi, kakak tidak akan stres menghadapi semua masalah yang kakak alami sekarang. Nah, kakak terus berpikir positif. Anggap saja perkataan mereka, hinaan mereka itu sebagai motivasi kakak untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kakak terus berpikir positif. Jika kakak terus berpikir positif, pikiran kakak tidak akan seperti ini. Kakak tidak akan stres, kakak tidak akan sampai depresi sekalipun. Jika kakak benar-benar depresi dan tidak bisa menahan itu harus ditangani dengan lebih lanjut. Itu cukup parah, sudah dibilang penyakit mental. Nah, mental kakak bisa jatuh, bisa down, seperti itu. Bagaimana setelah ini, apa yang kakak rasakan? Apakah lebih tenang? Iya, tenang. Nah, nanti setelah dari sini apa yang kakak akan lakukan? Mungkin saya lepas dari sini mungkin saya tanya kepada teman-teman saya, sebenarnya saya ada pernah menyinggung perasaan mereka atau dalam salah berbicara dengan kata kasar, dan misalnya saya ada melakukan kesalahan, saya meminta maaf kepada mereka. Baik, sampai di sini sudah tidak ada yang ingin kakak ungkapkan lagi? Tidak ada. Sudah merasa cukup? Alhamdulillah sudah cukup. Alhamdulillah. Semoga konseling hari ini bermanfaat untuk kakak ya. Amin. Dan menjadi pahala untuk saya. Amin. Saya juga berterima kasih kepada Kak Vita yang sudah membantu saya dalam memecahkan depresi saya, memecahkan permasalahan saya, hingga menggunakan media ini saya merasa tenang dan nyaman. Terima kasih ya kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.